Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di Strategi Operasi kelas B Syahrul Hikam NPM 2001-2010-299. Oke, kita akan mulai dari materi yang ke-9, yaitu materi inovasi, desain, dan kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide atau aturan, asumsi konvensional. Inovasi merupakan menciptakan ide-ide baru menjadi praktis dan bentuk komersial. Desain adalah menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Selanjutnya adalah kepentingan strategis pengembangan produk dan layanan. Dari perspektif pasar, persaingan internasional semakin ketat. Di banyak pasar ada sejumlah pesaing yang berkumpul bersama dalam hal produk dan layanan mereka berdasarkan kinerja. Bahkan keunggulan kecil dalam spesifikasi produk dan layanan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing. Selanjutnya nomor 1, mengembangkan produk dan layanan serta mengembangkan proses di banyak organisasi. Kedua perkembangan tersebut diatur secara terpisah, tetapi tidak jelas seperti bahwa mereka harus diperlakukan atau diatur secara terpisah dan mereka jelas saling terikat. Yang nomor 2, tingkat perubahan produk pesaing. 4, tingkat perubahan modifikasi, perluasan pengembangan, dan pelopor dalam hal karakteristik eksternal dan internal produk atau layanan. Nomor 3, perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Perubahan produk layanan lebih mudah ketika proses dasar yang menghasilkan tidak diubah pada saat yang sama dan sebaliknya. Nomor 4, mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses. Ada dua alasan, yaitu ada pengakuan yang berkembang bahwa desain produk memiliki pengaruh besar pada biaya pembuatan. Kedua, cara pengelolaan tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan efisien proses pengembangan itu sendiri. Selanjutnya adalah pengembangan produk dan layanan sebagai suatu proses. Pengembangan produk atau layanan analisis strategi operasi, ketunjungan kinerja, generik, kualitas, kecepatan, dan ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya dapat digunakan untuk menggambarkan dampak produk dan layanan baru atau yang dimodifikasi di pasar. Yang nomor 1, proses pengembangan bergerak melalui serangkaian tahapan. Yang nomor 2, saat proses pengembangan bergerak mulai tahapan-tahapan ini, jumlah opsi desain alternatif berkurang hingga satu desain akhir tetap ada. Karena opsi desain yang mungkin ini berkurang, ada perpindahan dari keadaan ketidakpastian mengenai desain akhir ke keadaan kepastian yang meningkat. Selanjutnya, pengembangan produk dan layanan sebagai suatu proses desain awal. Apa yang akan masuk ke produk atau layanan memerlukan pengumpulan informasi tentang hal-hal seperti bagian-bagian komponen penyusun yang berbentuk paket produk dan layanan. Selanjutnya, evaluasi dan peningkatan desain. Tahap ini mengambil desain awal dan upaya memperbaiki sebelum produk dan layanan jenis prototipe diuji di pasar. Selanjutnya, pembuatan prototipe dan desain akhir. Prototipe produk dapat mencakup model tanah liat dari desain mobil dan simulasi komputer. Selanjutnya adalah perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, kapasitas pengembangan produk dan layanan. Kapasitas pengembangan keseluruhan dalam organisasi perlu dikelola dalam jangka panjang untuk mencerminkan permintaan yang berfluktuasi untuk kegiatan pengembangan. Yang nomor 2, jaringan pengembangan produk dan layanan. Keputusan strategi operasi mengenai jaringan suplai konvensional juga tercermin dalam jaringan pengembangan. Ada dua keputusan. Yang nomor 1, tingkat integritas. Yang nomor 2, bagaimana mengelola hubungan antara pelanggan dan masuk dalam jaringan. Contoh perusahaan yang menerapkan informasi desain dan kreativitas. PT KAI. PT KAI melakukan berbagai inovasi perubahan dalam menjawab tuntunan zaman. Segala perubahan yang ada dapat terjadi di setiap aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah perubahan organisasi di bidang layanan transportasi. Transportasi kini menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Terhadap transportasi umum selalu meningkat dari tahun ke tahun. Melakukan revolusi pelayanan KRL Jabodetabek menggunakan tiket elektronik sehingga mencepat layanan, menghilangkan penumpang tanpa tiket, dan kunjungan meningkat jumlah penumpang yang bisa diangkut. Yang nomor 2, memperlakukan reservasi online tiket KA jarak jauh untuk menghapus pencaloan. Yang nomor 3, melakukan transformasi manajemen KA komuter lain dan jarak jauh untuk meningkatkan layanan. Yang ketiga, memperlakukan sistem check-in dan boarding pass bagi para penumpang kereta api jarak jauh yang telah membeli tiket secara online. Baik, selanjutnya adalah bab ke-10, proses strategi operasi, perumusan, dan implementasi.
Merumuskan strategi operasi. Proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana penyelarasan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dan dalam jangka panjang. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis yang mengartikulasi berbagai tujuan dan keputusan membentuk strategi operasi. Kemungkinan hanya merupakan kegiatan sesekali. Beberapa perusahaan akan memiliki siklus perencanaan reguler, misalnya tahunan, dan timbangan strategi operasi dapat menjadi bagian dari ini. Tetapi tingkatan perubahan yang dibuat dalam setiap siklus tahunan kemungkinan akan terbatas. Beberapa model ini sering berbagai sejumlah elemen umum, misalnya satu, sebuah proses secara formal menyelaraskan tujuan strategi operasi total biaya untuk tujuan tingkat sumber daya. Yang nomor dua, menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat terjemahan untuk menyelaraskan antara tujuan penentu posisi besar dan strategi operasi. Nomor tiga, menilai keselarasan melalui penilai kepentingan relatif dari tujuan kinerja operasi dan kinerja yang dicapai biasanya dibandingkan dengan tingkat kinerja pesaing. Selanjutnya, peran keselarasan. Proses rekonsiliasi sumber daya operasi dengan kebutuhan pasar sehingga ada tingkat perkiraan, kesesuaian, dan keselarasan di antara mereka. Ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dipasokkan. Perusahaan juga tidak memiliki kekuatan operasi yang tidak memiliki sesuai dengan kebutuhan pasar atau tetap tidak tereksploitasi di pasar. Yang nomor dua, arah keselarasan. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Paling umum, perusahaan melakukan dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian penyelarasan sumber daya untuk mencocokkan. Arah penyelarasan ini sesuai dengan hierarki strategi top-down tradisional, di mana peran operasi adalah untuk mendukung keputusan pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan alternatif adalah agar operasi menganalisis sumber dayanya dan kemudian mencari peluang besar yang selaras dengannya. Namun tidak setiap bisnis memahami kemampuan operasinya dan banyak yang memungkinkan tidak memiliki kemampuan khas, dan sementara kami harus menerus mengutamakan kepentingan memanfaatkan kemampuan operasi ke pasar. Selanjutnya, mengetahui kapan sih proses perumusan selesai. Yang pertama, harus kelengkapan. Gagasan kelengkapan adalah langkah pertama yang penting dalam upaya mencapai keselarasan operasi. Sejarah bisnis dipenuhi dengan perusahaan kelas dunia yang gagal menyadari dampak potensi dari misalnya teknologi, proses baru, atau perubahan yang muncul dalam jaringan pasokan mereka. Banyak juga upaya untuk mencapai keselarasan telah gagal karena operasi telah memberikan perhatian yang tidak semestinya hanya pada salah satu bidang keputusan kunci. Koherensi. Ketika strategi operasi berkembang dari waktu ke waktu, ketegangan yang berbeda akan muncul yang dapat mengancam untuk menarik seluruh strategi ke arah yang berbeda, dan hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya koherensi. Koherensi adalah ketika pilihan yang dibuat di setiap area keputusan tidak menarik operasi ke arah. Korelasi adalah keputusan dibuat memiliki dampak strategis sehingga relatif untuk membuat keputusan secara tidak sengaja. Selanjutnya, korespondensi. Suatu korespondensi harus mencapai kesesuaian antara pilihan yang dibuat terhadap masing-masing area keputusan dan prioritas relatif melekat. Kekritisan. Selain kesulitan untuk memastikan koherensi antara bidang keputusan, ada juga kebutuhan untuk memasuki prioritas keuangan dan persaingan. Meskipun semua keputusan penting dan prospektif, koherensi dipertahankan. Dalam istilah praktik, beberapa persaingan sumber daya kebutuhan akan lebih kritis daripada yang lain pertimbangan. Selanjutnya, implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah tentang cara strategi dioperasikan. Hal ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai, dan dampak terbesar dalam implementasi strategi berhubungan organisasi antara mereka yang bertanggung jawab merumuskan strategi dengan mereka yang menjalankan tugas operasi sehari-hari. PT ANI. Keunggulan sumber daya operasi PT ANI adalah perusahaan memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan beberapa pemasok yang mampu menyediakan beragam bahan baku, bahan pendukung, dan bahan kemasan yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam produk kosmetik yang diharapkan konsumen, dan perusahaan memiliki tim yang kuat dan berpengalaman. PT ANI menghasilkan produk kosmetik, perawatan wajah, dan pribadi berbahan aktif alami yang aman dan bermutu untuk menangkap target pasar khusus di dalam dan luar negeri. Pada pasar kompetitif,
Strategi operasi perusahaan biasanya dirumus berdasarkan keunggulan kompetitif mereka. Strategi operasi yang efektif harus mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada kemampuan sumber daya operasi perusahaan. Dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan kinerja operasional pesaing adalah kunci untuk sukses dan kelangsungan hidup perusahaan dalam kompetisi. Sekian presentasi dari saya untuk materi 9 sampai ke 10. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.